Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Bersama saya di channel ATLM Indonesia, mari kita simak materi pada hari ini mengenai K3RS. Oke, mari kita simak bersama-sama materinya sebagai berikut. Semoga teman-teman juga dalam kondisi sehat dan juga teman-teman dilimpahkan rezekinya. Kita mulai ya dengan landasan hukum kebijakan K3RS. Nah, untuk landasan hukumnya kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 atau Kesehatan, pasal 164. Yaitu nomor 1, upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Nah, yang nomor 2 inilah yang menjadi highlightnya, yaitu upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dengan pasal pada ayat 1 tadi, meliputi pekerja di sektor formal dan informal. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya nomor 3, upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. Yang keempat, upaya kesehatan kerja sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dan 2 berlaku juga bagi kesehatan. Nah, ini bagi kesehatan ya pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia baik darat, laut maupun udara serta Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang kelima, pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Nah, ini landasan hukumnya ya. Setidaknya ada 5 ayat. Oke, langsung kita masuk kebijakan kesehatan kerja. Kebijakan kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta pengaruh buruk yang akibat oleh pekerjaan. Nah, ini ya, mengenai kebijakan kesehatan kerja. Oke, sekarang kita pindah lagi, selanjutnya yaitu peningkatan upaya kesehatan kerja pada rumah sakit melalui penerapan program K3RS. Nah, pertama, rumah sakit merupakan tempat kerja dengan karakteristik tersendiri di mana rumah sakit sebagai tempat kerja memiliki risiko K3 yang cukup tinggi. Nah, jadi spesialisasi ya tersendiri ya untuk rumah sakit teman-teman. Jadi berbeda dengan lingkungan kerja lain yang menerapkan K3, tapi di rumah sakit K3-nya khusus. Kemudian yang kedua, pusat diagnostis dan deteksi dini kesehatan pada pekerja dan rujukan kasus penyakit akibat kerja. Ini juga hal-hal yang terkait dengan peningkatan upaya kesehatan kerja pada rumah sakit. Penerapannya ya. Dan yang terakhir, yang keempat, salah satu programnya yaitu penyelenggaraan promosi kerja ya, kalau kesehatan kerja. Jadi di sini promkesnya ya yang muncul. Lalu kita pindah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ketentuan pasal 165 ayat 1. Tentang kesehatan yang menyatakan bahwa kewajiban pengelola tempat kerja melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui pencegahan pertama, kedua peningkatan, ketiga pengobatan, dan keempat pemulihan bagi tenaga kerja, dan kewajiban pekerja menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. Ini penting ya karena diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian kita pindah ke ketentuan lain yaitu ketentuan pasal 3B Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang mengatur penyelenggaraan rumah sakit bertujuan. Nah, ini ya yang kita merahkan. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Artinya ini petugasnya ya. Nah, oke. Nah, sementara yang pasal 11 ayat 2 itu menyatakan prasarana rumah sakit harus memenuhi standar pelayanan, keamanan,
serta keselamatan dan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan rumah sakit. Ini penting ya. Dari yang ayat kedua ini juga penting terkait dengan K3RS implementasinya di rumah sakit dalam hal programnya ya, juga pelaksanaannya. Lalu kita merujuk lagi ke dasar hukum. Nah, dasar hukumnya pada prinsipnya ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berisi akreditasi rumah sakit dan syarat fisik rumah sakit. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kelima, Permenaker nomor 5 garis miring Men 96 tentang SMK 3. Kemudian yang keenam, Kepmenkes nomor 432 Menkes SK 4 2007 tentang pedoman manajemen K3 di rumah sakit. Yang ketujuh, Kepmenkes lagi nomor 104 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Kemudian lanjut lagi yang kedelapan, Kepmenkes nomor 2298 garis miring Menkes garis miring SK 2003 isinya tentang standar pelayanan minimal rumah sakit SPMRS. Dan yang terakhir, ini dasar hukum yang terakhir, Kepmenkes nomor 351 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 2003 tentang Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sektor Kesehatan. Jadi ini semakin mengerucut, yang lebih spesifik adalah Kepmenkes yang terakhir. Nah, oke. Sekarang kita lagi masih pindah ke Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kaitannya pasal 40. Nah, ini kita bermain di undang-undang ya. Nomor 1, untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib diakreditasi minimal 3 tahun sekali. Jadi rumah sakit setiap 3 tahun diakreditasi. Tujuannya agar pelayanannya tetap standar dan meningkat mutu pelayanannya. Oke, nomor 2. Akreditasi rumah sakit yang dimaksud dilakukan oleh lembaga independen dari atau dalam luar atau negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Ini ya. Kemudian yang ketiga, lembaga independen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tadi ditetapkan oleh menteri. Jadi Menteri Kesehatan ya. Kemudian yang keempat, ketentuan mengenai akreditasi rumah sakit dimaksud di atas yaitu diatur dengan peraturan menteri. Ya, Menteri Kesehatan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Permenkes nomor 12 tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakit? Lalu terbitlah ini. Kita lihat pertama di pasal 3 ayat 3. Rumah sakit wajib mengikuti akreditasi nasional. Nah, berdasarkan undang-undang tadi terbitlah turunannya hukum yang lebih spesifik yaitu Peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian kita pindah masuk ke ayat 5. Rumah sakit yang akan mengikuti akreditasi internasional harus sudah mendapatkan status akreditasi nasional. Kemudian ayat 7. Rumah sakit baru yang telah memperoleh izin operasional dan beroperasi minimal 2 tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi. Jadi akreditasi ya pada prinsipnya ini yang mengatur sehingga pelayanan rumah sakit jadi lebih baik. Nah, ini ada lagi SK Menteri Kesehatan nomor 428 tahun 2012 tentang penetapan lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit di Indonesia. Ini ada. Dan lagi tambah lagi standar akreditasi rumah sakit 2012. Nah, ini versi 2012 ya, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan nomor, nih ada nomornya HK02.1/2790/11. Nah, ini tentang standar akreditasi rumah sakit. Oke, sudah kan? Nanti dari akreditasi ini masa akan ada kaitannya dengan keselamatan kerja dan kesehatan. Nah, ini kita masuk ya. Kita lihat dulu definisinya. K3 itu apa sih? K3 di rumah sakit atau K3 adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Ini kan sudah jelas definisinya ini. Ini khususnya kalau kita melihat adalah di sebuah rumah sakit yang mana terbagi menjadi dua bagian. Sarana dan prasarana, kemudian standar operasional prosedur itu yang penting yang perlu dilihat, dan memang inilah yang menjadi sebuah hal yang jadi penting dan sorotan. Lalu kita masuk lagi, sebelum hal ini kita pindah ke sistem manajemennya mengenai K3-nya di rumah sakit. Nah, kita lihat dulu tujuan dan sasarannya. Yaitu apa? Menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang sehat, aman, nyaman agar pekerja sehat dan produktif. Nah, ini ya dalam hal tujuan sasaran dari sistem manajemen K3. Lalu setelah tujuan kita lihat penerapan SMK 3-nya. Sistem manajemen K3 merupakan suatu kebijakan strategis dan mempunyai arti penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM maupun perlindungan tenaga kerja dari aspek ekonomi ya, kemudian sosial, budaya, dan politis. Oke, kita sudah masuk ke sistem manajemen K3 dan kita lihat apa saja sih dalam isi dari sistem manajemen K3. Kita lihat dari tujuan SMK 3, yaitu menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit dengan melibatkan unsur manajemen dan karyawan, yaitu untuk apa saja? Nah, ini. Yang pertama, meningkatkan kesehatan pekerja ya, teman-teman. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ini penting juga ya. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat dan aman. Kemudian yang keempat, mencegah pencemaran lingkungan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, dari tujuan ini menjadi sebuah simpulan dan masuk dalam bagian dari akreditasi rumah sakit Pokja MFK ya, kelompok kerja dari MFK. MFK itu apa? Manajemen Fasilitas Keselamatan. Ya, ini penting ya. Ini nanti ada di poin MFK dari K3, akreditasi rumah sakit. Nah, lalu ruang lingkupnya atau hal apa saja mengenai program K3 rumah sakit? Pertama, keselamatan dan keamanan, itu pertama. Yang kedua, kesiapsiagaan kondisi bencana. Bencana itu nanti macam-macam, ada bencana alam, ada bencana yang sifatnya non alam. Misalnya yang kasus sekarang ini, pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, keamanan peralatan medis. Yang keempat, prasarana rumah sakit juga penting. Kemudian yang kelima, pencegahan pengendalian kebakaran. Kalau ada kebakaran di sebuah rumah sakit, misalnya di laboratorium atau radiologi atau ruang perawatan. Kemudian bahaya atas bahan berbahaya beracun. Ini bahaya dari ini, kita harus penanggulangan. Dan yang terakhir, pelayanan kesehatan kerja. Jadi ada pada prinsipnya sekitar 7 komponen dari program K3 rumah sakit. Nah, kita merujuk lagi kesehatan dan keamanan dari standar MFK bagian 4. Yaitu rumah sakit mempunyai program pengelolaan kesehatan dan keamanan melalui penyediaan fasilitas fisik dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, keluarga, dan pengunjung dan staf. Ini harus terpenuhi. Nanti akan ditanyakan oleh surveyor dari akreditasi rumah sakit, mana saja bukti-buktinya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, dari situ kita lihat kesehatan dan keamanan itu ada sekitar 7 buah. Yang pertama, asesmen risiko secara komprehensif dan proaktif untuk mengidentifikasi pertama bangunan, ruangan atau area, kemudian peralatan, perabotan, dan fasilitas lainnya
yang berpotensi menimbulkan cedera. Nah, nanti di situ ya. Lalu dari sini muncul nanti asesmen risiko cedera, risiko jatuh dan lain-lain. Kemudian yang kedua, merencanakan dan melakukan pencegahan dengan menyediakan fasilitas pendukung yang aman. Jadi aman misalnya risiko jatuh, risiko yang lain-lain, bahkan risiko terpleset. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dengan penggunaan kartu identitas. Jadi ada kartu identitas di tiap-tiap lingkungan yang aman. Salah satunya kartu identitas ini tadi nama peralatannya, kemudian cara mengoperasionalkannya, dan mungkin tambahan yang lainnya. Kemudian yang keempat, melindungi dari kejahatan perorangan, kehilangan, kerusakan, atau pengerusakan barang milik pribadi. Ini misalnya kasus-kasus mungkin yang terjadi pencurian di rumah sakit, atau penculikan bayi di rumah sakit misalnya. Kemudian yang kelima teman-teman, ini melakukan monitoring pada daerah terbatas seperti ruang bayi dan kamar operasi serta daerah yang berisiko. Kemudian yang keenam tadi, menyediakan fasilitas yang aman sesuai dengan peraturan dan perundangan. Jadi sesuai peraturan perundangan ya. Nah, persyaratannya ya. Kemudian yang nomor 7 terakhir, asesmen risiko prakonstruksi. Pra-Construction Risk Assessment, VCRA. Setiap ada konstruksi, renovasi, dan penghancuran bangunan, itu ada asesmennya ya, asesmennya. Oke, nah lanjut kita pindah ke keselamatan dan keamanan kerja, yaitu HIS, Hospital Safety Index. Jadi di sini bisa melihat dengan cara melihat indeks dari keamanan rumah sakit. Penilaian keamanan rumah sakit yang berkaitan dengan bangunan rumah sakit terdiri dari 150 pertanyaan. Nah, ini adalah contohnya. Kita lihat di lingkarannya yang B ya. Yang B ini skornya yaitu yang ideal, yang sudah lumayan ya. Fasilitas kesehatan dinilai dapat bertahan pada situasi bencana, tetapi peralatan dan pelayanan penting lainnya berada dalam berisiko. Ini ya yang B. Maka kita yang lihat yang grade A, fasilitas kesehatan dapat melindungi hidup manusia di dalamnya dan dinilai dapat tetap berfungsi dalam situasi bencana. Ini yang grade yang A ya. Namun apabila grade yang C itu keselamatan suatu fasilitas kesehatan dan isinya berada dalam risiko saat menghadapi situasi bencana. Jadi kita milih mungkin yang A, kalau tidak bisa yang B, jangan yang C. C mungkin terlalu rendah ya. Oke, sekarang kita pindah ke keselamatan dan keamanan, itu VCRA ya, tadi sudah kita bahas, Pra-Construction Risk Assessment. Jadi ini ada bila suatu konstruksi itu diasesmen dulu risikonya. Nah, tujuannya apa? Nah, ini tujuan untuk memastikan kepatuhan kontraktor dipantau, ditegakkan, dan didokumentasikan untuk meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan saat kegiatan konstruksi berlangsung. Nah, jadi sangat perlu ya dilakukan penilaian saat sebelum dilaksanakan kegiatan konstruksi. Terutama ini kan konstruksi ini artinya terkait dengan bangunan. Oke, kejadian apa yang perlu dilaporkan? Ruangan ke instalasi K3RS terkait keselamatan dan keamanan apa saja. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran. Oke, kita lihat ilustrasi gambar. Pertama mungkin terpleset ya, terpleset. Ini bisa saja dapat terjadi luka potong ya, atau hal-hal lain misalnya tersuntik, tertusuk jarum ya. Ini penting ini. Jadi kira-kira seperti itu berdasarkan ilustrasi gambar. Atau juga kasus penculikan bayi ya, atau pencurian di rumah sakit. Ini penting karena terkait dengan keamanan di rumah sakit. Nah, lalu lanjut sarana dan prasarana K3RS. Jadi sistem proteksi kebakaran kita bahas. Fire safety itu ada 2, proteksi aktif. Proteksi aktif ini yang real time, yang aktif, bisa dipakai, digunakan setiap saat terkait dengan adanya kebakaran. Ya, salah satunya alarm, mungkin dengan alat pemadam api ringan atau hidran. Atau detektor adanya asap
dalam suatu ruangan apabila terjadinya muncul asap. Nah, kalau produksi pasif ini sifatnya adalah pintu keluar, nah, pintu evakuasi atau tangga atau juga titik kumpul. Ini pasif ya, pasif proteksi. Nah, lanjut lagi. Kita pindah kejadian wajib dilaporkan kepada K3RS. Meliputi kecelakaan akibat kerja, yang kedua keamanan atau terkait dengan penculikan atau kehilangan, kemudian kejadian yang tidak diinginkan, ini semuanya terkait juga dengan karyawan, pasien, dan pengunjung, tidak hanya petugas di rumah sakit. Kita pindah manajemen risiko fasilitas sesuai dengan standar MFK2. Nah, ini rumah sakit mempunyai program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang menggambarkan proses pengelolaan risiko yang dapat terjadi pada pasien, keluarga, pengunjung, dan staf. Nah, ini ya, manajemen risiko di fasilitas sesuai dengan MFK2 persyaratan akreditasi. Nah, yang pertama itu adalah edukasi staf. Ini penting ya, memberikan edukasi berupa pendidikan atau ilmu berupa apa? In-house training dalam bentuk diklat, pendidikan dan latihan. Yang kedua, in-house training di setiap ruangan. Jadi diklat di dalam sebuah ruangan diklat atau juga di setiap ruangan instalasi. Kemudian yang kedua, kesehatan pegawai itu juga penting. Meliputi program kesehatan pegawai terkait pemeriksaan kesehatan pegawai rumah sakit yang dilakukan pemeriksaan bertahap setiap tahunnya. Ada program kesehatan setiap pegawai. Mungkin salah satunya imunisasi, kemudian general check up, dan lainnya. Dilanjut lagi ke penanggulangan bencana, HVA. Ini penilaian terkait keadaan lingkungan rumah sakit yang berdasarkan kemungkinan terjadinya bencana. Nah, ini kita bisa melihat ada 4 poin ya, natural hazard, kemudian technological hazard, kemudian human hazard, dan hazardous material. Jadi di sini ada. Lalu terkait itu ada itu bencana alam, bencana yang berasal dari kegagalan fungsi alat. Ini kan tadi. Kemudian bencana yang berasal dari manusia, ya kan? Lalu bencana yang berasal dari material. Inilah yang kita lihat dari penilaian ke kondisi dari lingkungan sebuah rumah sakit yang mungkin terjadi akibat penanggulangan akibat dari bencana ya. Hazard and vulnerability assessment tool, naturally occurring events. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita masih ke HVA. Itu pertama terkait dengan kekeringan bisa saja terjadi. Kemudian terkait dengan kebakaran, ya kan, di sebuah rumah sakit, di ruang perawatan atau di ruang lainnya, ruang instalasi, atau juga di ruang bayi, yaitu kasus penculikan bayi ya. Nah, kita lihat di sini, oleh sebab itu dikembangkan kode-kode rumah sakit. Nah, kode red itu warna merah kebakaran, kode yang warna biru itu bantuan hidup dasar, kode hitam itu ancaman bom. Sementara kode keamanan itu warnanya kecoklatan, dan sementara penculikan bayi atau anak itu kodenya warna ungu. Oke, ini ada kode-kodenya, ada sebanyak 5 kode rumah sakit, tapi paling banyak itu adalah kode red atau code red, kode kebakaran. Oke, kita masuk ke standar operasional prosedur dari code red dulu ya. Ada terdiri dari teriakan kode red atau telepon operator di kosong, kemudian alarm, yaitu tekan alarm, yang habis itu ambil apar, kemudian telepon nomor penting, kemudian tidak bisa padam lakukan dengan hidran, bantuan hidran ya. Jadi tiap ruangan itu idealnya ada juga apar dan hidran. Apar untuk api yang kecil, hidran untuk api yang besar. Lalu terakhir, instruksikan evakuasi ke titik kumpul. Jadi ada mengikuti jalur evakuasi. Nah, lanjut lagi, kita SOP alat pemadam api ringan. Ini AFAR ya. Nah, kita bisa melihat di sini, dilihat di gambar sesuai dengan fungsi masing-masing. Itu ada fin pengunci, ada penunjuk tekanan. Ini bisa melihat tekanannya masih tinggi, berarti isinya masih bagus. Ada tuas untuk mengangkat atau membuka
mengeluarkan isi dari APAR yang selanjutnya yaitu selang. Selang ini tinggal diarahkan ke arah apinya ya. Nah itu kita bisa dari sini kita bisa melihat dari 4 ini bisa dibuatlah sebuah prosedur untuk membuka atau menggunakan APAR, yaitu pertama tarik pinnya, yang kedua arahkan selangnya, yang ketiga semprotkan, dan yang keempat sapukan kanan kiri ya arah api. Bila apinya tersebut api kecil ya kan, kalau sudah api besar tidak lagi kita menggunakan APAR tapi menggunakan hidran. Oke, lanjut lagi. Ini papan satuan laksana. Jadi di sini kesiagaan di tiap ruangan terhadap adanya bencana atau kebakaran, code red. Jadi ada helm-helmnya dan petugasnya ya, nama petugasnya, kemudian penanggung jawabnya. Di tiap dinasnya ada helm merah, helm putih, helm biru, dan helm kuning. Nah, masing-masing mempunyai makna. Untuk helm merah itu koordinator kebakaran. Bila ada kebakaran, helm merah yang mengambil APAR atau mengambil hidran. Kemudian yang helm putih itu koordinator evakuasi dokumen penting. Ini terkait dengan dokumen saja ya dia si helm putih. Sementara helm biru koordinator evakuasi pasien atau korban. Jadi sini mengajak pengunjung atau pasien atau korban untuk keluar menuju titik kumpul ya kan. Sementara yang kuning ini yang berat. Koordinator evakuasi peralatan. Ya kalau alatnya kecil ya tidak begitu masalah, tapi kalau alatnya besar ya mungkin sulit lah. Jadi ada 4, jadi merah, putih, biru, kuning. Merah kebakaran, putih dokumen sesuai dengan warna dokumen itu kertas putih, biru itu ke pasien, sementara kuning ke peralatan. Oke, itu saja teman-teman kita membahas mengenai K3RS ya pada hari ini. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman dalam hal terkait akreditasi di rumah sakit dan aplikasinya terhadap K3 di lingkungan rumah sakit atau di lingkungan laboratorium. Sampai jumpa teman-teman, semoga memberikan banyak manfaat. Salam sahabati, saya Ahmad Le pamit. Bye.